Madrid tak akan lagi mencoba memboyong Mbappe dari PSG. Sekarang ada kabar terbaru soal Real Madrid dan Kylian Mbappe. Kabarnya Madrid tak akan lagi mencoba mendatangkan Mbappe. Kabar ini dihembuskan oleh Marca. Mereka melaporkan bahwa tidak ada kontak antara PSG dengan Madrid, dan di depannya situasinya akan tetap seperti itu. Madrid sendiri tak mau mengejar Mbappe karena rencana mereka untuk membentuk tim jadi tertunda lagi. Selain itu, alasan lainnya adalah soal uang. Madrid mungkin tak akan bisa memenuhi permintaan gaji Mbappe yang selangit. Tottenham ajukan tawaran pertama, demi datangkan Franck Kessie. Tottenham bergerak cepat jelang dibukanya bursa transfer musim dingin 2023, tawaran pertama sudah dilepaskan kepada Barcelona, untuk memboyong Franck Kessie. Kabar soal tawaran pertama Tottenham kepada Barcelona ini dilansir oleh jurnalis, Alfredo Martinez. Menurutnya, Tottenham menawarkan uang sejumlah 15 juta euro secara tunai, berdasarkan harga pasar yang tertera di Transfermarkt. Tottenham menawar di bawah harga pasar Kessie. Gelandang berusia 26 tahun itu punya harga pasaran di angka 35 juta euro. Namun bagi Barcelona, 15 juta euro sudah lebih dari cukup untuk meraup keuntungan. Kylian Mbappe respon olok-olok Emiliano Martinez. Kylian Mbappe akhirnya memberi respon soal aksi olok-olok kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez. Mbappe mengaku tidak peduli dengan aksi Martinez. Hal tersebut karena dinilai tidak berfaedah. Selebrasi itu bukan urusan saya, ucap Mbappe dikutip dari RCM Sport. Saya gak perlu buang-buang energi untuk membahas hal-hal yang tidak berfaedah seperti itu. Saya tidak peduli, tegas pemain 24 tahun itu. Akan tetapi, seperti yang saya bilang kepada pelatih dan rekan satu tim di PSG, tidak ada alasan klub harus membayar dendam kekalahan saya bersama tim nasional. Itu adalah situasi yang sama sekali berbeda, tambah mantan pemain AS Monaco tersebut. Jack Grealish disemprot Pep Guardiola, gara-gara tidak berani cetak gol. Pep Guardiola sepertinya tidak berminat memuji kemenangan Manchester City atas Leeds United, bukannya pujian, kritik yang justru berdatangan, terutama kepada Jack Grealish. Pep menilai, keputusan Grealish untuk memberikan umpan tersebut adalah soal mentalitas. Padahal, ia yakin betul bahwa pemainnya tersebut mampu mengeksekusi bola dengan baik. Tujuan kami adalah ingin mencetak gol, jadi kalau ada kesempatan, maka itu sangat penting untuk dimaksimalkan. Ini soal mental, kata dia dilansir dari Daily Mail. Liverpool resmi umumkan transfer Cody Gakpo dari PSV. Raksasa Premier League, Liverpool, akhirnya meresmikan perekrutan penyerang Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. PSV kemarin sudah mengumumkan bahwa mereka sepakat melepas Gakpo ke Liverpool. Gakpo kabarnya direkrut Liverpool dengan biaya 37 juta pound sterling, plus tambahan 13 juta pound sterling. Kini, lewat laman resmi mereka, Liverpool menyatakan bahwa Gakpo akan resmi berstatus pemain The Reds mulai tanggal 1 Januari tahun 2023, dan tinggal menunggu proses izin kerja. Di Liverpool, Gakpo akan mengenakan kostum dengan nomor punggung 18. Christian Eriksen, akui Manchester United lebih kompak setelah kepergian Ronaldo. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, merasa permainan timnya jauh lebih baik. Setelah kepergian Cristiano Ronaldo, Eriksen merasa suasana di MU saat ini jauh lebih kondusif. Setelah sang mega bintang memutuskan hengkang dari Old Trafford, Christian Eriksen merasa timnya tampil lebih efektif. Sejak kepergian Cristiano Ronaldo, MU tercatat menang di 2 laga terakhir, terhitung sejak setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Eriksen bahkan menyatakan, dirinya sudah bisa melupakan bayang-bayang Ronaldo. Alexis McAllister, bakal pimpin proyek era baru Juventus. Juventus bersama Dewan Direksi anyar, menggagas proyek era baru tim dengan mendatangkan para bintang, seperti Alexis McAllister dan Diogo Dalot. Alexis McAllister ditargetkan memimpin proyek era baru Bianconeri. Allegri menilai, sosok jawara Piala Dunia 2022 tersebut ideal untuk menguatkan tim, yang di musim ini terlatih-tatih bersaing di jalur juara. Laporan dari Sport mengklaim, Allegri dan Direktur Olahraga, Federico Cherubini, merancang perekrutan McAllister di bursa transfer Januari.
Manchester United coba lirik Gonçalo Ramos. Klub Premier League, Manchester United, dilaporkan punya alternatif baru untuk pos lini serang mereka. Setan Merah berencana untuk merekrut Gonçalo Ramos dari Benfica. Menurut laporan The Mirror, Manchester United saat ini sangat tertarik merekrut Ramos dari Benfica. Sang striker muda itu kini jadi andalan Benfica. Ia juga bersinar di Piala Dunia 2022. Jadi, United menilai Ramos bisa jadi pilar masa depan mereka. Menurut informasi yang beredar, Manchester United harus keluar uang yang sangat banyak untuk merekrut Ramos. Calon pengganti Reece James di Chelsea. Chelsea harus kembali kehilangan Reece James karena cedera. Hal itu bisa memaksa The Blues untuk mendatangkan bek kanan baru di bursa transfer Januari tahun 2023. Setelah menjalani pemindaian, Chelsea pun memberikan kabar bahwa James kembali menderita cedera lutut. Dengan absennya James ini, manajer Chelsea, Graham Potter harus memutar otak untuk mencari pengganti James. The Blues kemungkinan akan mencari pemain baru di bursa transfer Januari tahun 2023. Berikut ini 3 pemain yang bisa menggantikan Reece James di Chelsea, yakni Josip Juranovic, Aaron Wan-Bissaka, dan Denzel Dumfries. Giroud segera teken kontrak anyar bersama AC Milan. Olivier Giroud dilaporkan telah mencapai kata sepakat dengan manajemen AC Milan terkait perpanjangan kontrak. Penyerang asal Prancis itu pun disebut-sebut akan menekan kontrak anyar bersama manajemen Rossoneri, paling lambat pada awal 2023, atau pada pekan depan. Kesepakatan telah tercapai antara Giroud dan Milan soal perpanjangan kontrak. Giroud akan diikat dengan kontrak anyar berdurasi 1 tahun. Termasuk opsi perpanjangan selama setahun, tulis laporan Sports. Batal rekrut Joao Felix, Manchester United incar Alvaro Morata. Manchester United dilaporkan punya target transfer baru di musim dingin nanti. Mereka berencana untuk mengamankan jasa Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Dilansir ESPN, Manchester United tertarik merekrut Morata karena rekam jejak sang striker, dan mereka sudah mengontak sang pemain. Mereka menawarkan kesempatan bagi Morata untuk kembali bermain di Inggris. Morata juga pernah bermain di Inggris bersama Chelsea, jadi Manchester United menilai sang striker tidak akan kesulitan beradaptasi di tim mereka. Atletico Madrid dan Sevilla berebut servis Nicolas Otamendi. Baik Sevilla maupun Atletico Madrid, sama-sama tidak menikmati paruh pertama musim 2022-2023, oleh karena itu Jorge Sampaoli mencari seorang pemimpin berpengalaman di lini pertahanan mereka, dan ia berminat untuk merekrut juara Piala Dunia 2022, Nicolas Otamendi. Pemain 34 tahun tersebut saat ini bermain untuk Benfica. Menurut kabar yang dilansir Todo Fichajes, akhirnya Benfica akan melepas sang defender jika ada tawaran yang tepat untuk Nicolas Otamendi. Al Nassr siap pertemukan Sergio Ramos dan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. Sebuah proyek besar tengah disiapkan oleh Al Nassr. Klub asal Arab Saudi itu dilaporkan ingin merekrut Cristiano Ronaldo dan Sergio Ramos secara bersamaan di tahun 2023 nanti. Menurut laporan Marca, Al Nassr sengaja ingin mendatangkan Ramos ke Arab Saudi. Mereka tahu bahwa Ramos punya relasi yang sangat bagus dengan Ronaldo, karena kedua pemain ini bermain bersama cukup lama di Real Madrid. Jadi, Al Nassr menilai Ronaldo mungkin akan kesulitan beradaptasi di lingkungan yang benar-benar baru untuknya. Jadi mereka berencana membawakannya teman ke Arab Saudi. Jude Bellingham jadi prioritas transfer Real Madrid di tahun 2023. Goal International mengklaim bahwa Madrid benar-benar serius ingin memiliki Bellingham. Los Blancos dilaporkan menjadikan sang gelandang sebagai prioritas transfer mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid serius menjadikan Bellingham gelandang baru mereka, karena mereka ingin menjadikannya pusat permainan mereka di musim depan. Ini disebabkan Luka Modric sudah mulai menua, jadi mereka mulai mempersiapkan penggantinya. Marco Verratti resmi perpanjang masa bakti bersama PSG. PSG telah mengumumkan bahwa Marco Verratti telah resmi menandatangani kontrak baru, atau memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Prancis. Les Parisiens mengkonfirmasi
Gelandang timnas Italia akan tetap di Paris hingga Juni tahun 2026. Kontrak Verratti sebelumnya masih berakhir pada akhir musim 2023 sampai 2024, tetapi pemain berusia 30 tahun itu telah berkomitmen untuk menambah 2 tahun lagi bersama PSG.